يا ربي صلي وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهيبتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a ila wallau mudbirin. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tusmi'ul mauta, tidak bisa memberi pendengaran, tidak sanggup memberi pendengaran al-mauta terhadap orang yang sudah mati. Wala tusmi usummat du'a, dan juga tidak bisa memperdengarkan juga kepada orang yang tuli. Ad-du'a, ajakan atau seruan. Jadi Allah memberi wejangan kepada Kanjeng Nabi, memberi petunjuk kepada Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi tidak bisa memberi nasihat, memperdengarkan ayat-ayatnya Allah kepada orang yang sudah mati. Apanya yang sudah mati? Hatinya. Ini perumpamaan nasihat atau ajakan kepada orang kafir. Jadi kalau kita penerus perjuangannya Kanjeng Nabi, tatkala memperdengarkan ayat-ayatnya Allah kepada seseorang yang sudah mati hatinya, sudah mati mata hatinya, itu tidak akan pernah bisa. Dan juga orang yang tuli, wala tusmi'us summat du'a, dan juga terhadap orang yang tuli kita tidak bisa menyerukan atau mengajaknya kepada jalannya Allah. Apanya yang tuli? Kupingnya. Yang buta? Mata hatinya. Berarti hati juga punya mata, hati juga punya kuping. Jadi tatkala petunjuk Allah disampaikan kepada orang yang kafir, yang menutup mata hatinya dari petunjuk-petunjuknya Allah, maka mustahil itu akan nyampe. Jadi kalau mata hatinya udah tertutup, mata hatinya udah buta, mata hatinya sudah mati, terus kupingnya juga tuli, menandakan hatinya juga tuli. Terhadap apa? Ad-du'a, seruan, ajakan ke jalannya Allah. Idza wallau mudbirin, apalagi mereka membelakangi. Ibaratkan kita berhadapan dengan orang yang bisu misalkan, tapi
menghadapi orang yang tuli, misalkan berbicara dengan orang yang tuli, bisa saja orang yang tuli tadi karena matanya masih bisa melihat, orang yang tuli tadi bisa melihat gerak bibir kita, gerak tangan peraga kita, jadi sehingga petunjuk itu bisa mereka terima. Namun apabila mereka yang buta tadi, yang tuli tadi membelakangi, gak mau, tidak bersedia, ditandai dengan membelakangi. Jadi tidak bisa, karena sudah membelakangi, tidak berhadap-hadapan. Maknanya kalau berhadap-hadapan masih bersedia, masih mencari tahu. Namun tatkala membelakangi, sudah mungkur, jelas sudah tidak bisa. Apalagi kupingnya sudah tuli, matanya sudah buta, melambangkan buta mata hatinya, juga tuli kuping hatinya ini. Jadi kita masih ada kemungkinan mendapatkan petunjuk dari Allah tatkala ada kesediaan hati kita untuk mendapatkan petunjuk itu. Maknanya apa? Menghadapi. Maknanya apa? Berhadapan dengan orang yang memberi petunjuk. Bersedia. Tapi kalau sudah membelakangi, berarti mereka tidak bersedia. Itulah perumpamaan bagi orang yang kafir. Mau dikasih nasihat seperti apa, mau dikasih petunjuk seperti apa, tidak bisa mereka menangkap petunjuk atau ajakan itu. Wa ma anta bihadil umyi, dan engkau ya Muhammad tidak bisa engkau itu memberi petunjuk orang yang umyi. Orang apa? Umyi itu umyun, orang yang buta. Makanya bukmun umyun fahum la yarji'un. Umyun itu buta. Apanya yang buta? Buta mata hatinya. Amdalalatihim, dari kesesatan mereka. Jadi kalau mereka sudah disesatkan oleh Allah, semua makhluk bersatu untuk memberi petunjuk, tidak akan bisa. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ini sudah. Dan engkau juga ya Muhammad tidak bisa memperdengarkan ke kuping mereka, karena kuping mereka sudah tuli. Illa may yu'min, kecuali bagi orang yang beriman. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayatnya Allah, mereka itu beriman. Fahum, maka bagi mereka itu muslimun, termasuk golongan orang yang muslim, yang ikhlas. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saybah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi ini perjalanan kita. Allah menjadikan kita itu lemah waktu kita kecil, dan setelah itu Allah menjadikan kuat tatkala kita sudah dewasa. Namun ingat, di kemudian hari nanti, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saybah, kita akan dikembalikan dari kuat menjadi lemah kembali tatkala kita sudah tua, wa saybah, dan rambutnya sudah memutih. Ya haluku ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir,
dan Allah itu maha mengetahui dan juga maha kuasa. Jadi Allah itu maha kuasa. Jadi sekarang kita masih kuat-kuatnya. Kita masa pertengahan, dari masa anak-anak ke masa tua, kita masih kuat-kuatnya. Umur dari 17 tahun sampai 50 tahun itu kuat-kuatnya. Nanti suatu masa kita akan dikembalikan lagi kepada kelemahan. Setelah kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan sehat, kuat, dipergunakan untuk apa? Masa sehat kita, masa kuat kita dipergunakan untuk apa? Wa yauma taqumus saa'ah, tatkala datang saa'ah kiamat, yuqsimu mujrimun ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Orang kalau sudah di kuburan itu tidak terasa kalau hari kiamat itu sudah datang. Jadi kita diceritakan oleh Allah di sini, tatkala kita sudah masuk ke kuburan, masuk ke alam barzakh, hari kiamat itu seolah-olah cepat ya. Kayak baru kemarin kita diwafatkan. Kalau orang tidur kayak baru tidur, kita sudah dibangunkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Kebanyakan orang yang merasa di dalam kuburannya itu hanya sebentar, mereka itu termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Kok bisa, Pak? Iya. Kalau sampean mimpinya mimpi yang indah, seolah-olah mimpi tadi itu hanya sebentar. Namun tatkala sampean mimpi buruk, walaupun sebentar mimpinya seolah-olah lama. Sampean mimpi dikejar anjing, dikejar orang gila, itu seolah-olah lama. Sampai sampean lari itu, larinya itu ngos-ngosan, atau sampean itu ketindihan. Coba sampean ketindihan, padahal itu cuma beberapa detik aja, tapi kayaknya sampean itu tersiksa lama banget. Wa qala alladzina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, wal iman, dan iman, laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Jadi Allah itu memberi ilmu kepada kita, bukan kita mencari ilmu sebetulnya. Hakikatnya kita itu mencari ilmu itu sebetulnya wasilah saja dari ilmu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Wa qala alladzina utul ilma wal iman. Jadi ilmu dengan iman itu beda. Ilmu itu hasil dari otak kita. Iman dari hasil hati kita, jadi beda. Kalau ilmu kebanyakan di akal. Kalau iman kebanyakan itu di dada, di dalam hati. Jadi kalau iman itu kecenderungannya kekaguman. Iman itu di luar batas kekuatan akal. Iman, karena urusannya dengan hati. Banyak sampean itu kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Contohnya tsunami di Aceh dulu. Secara akal udah gelombangnya naik berapa puluh meter, namun ada seorang bayi
yang diselamatkan oleh Allah. Kalau mau kita dengan cara ilmu, dengan logika akal kita tidak masuk akal. Ilmu kita tidak nutut. Kok bisa ya anak bayi selamat, sedangkan orang tuanya yang bisa berenang, bisa kuasa untuk menghindar dari kejadian itu tidak terselamatkan. Namun seorang bayi yang tidak punya kekuatan, tidak bisa berpikir, malah diselamatkan oleh Allah. Itulah iman. Jadi di luar nalar akal manusia, iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam dada. Itu bedanya orang yang berilmu dan beriman. Kedua-duanya kita harus punya. Ilmu kita harus punya, iman kita harus punya. Jadi kalau kita menghadapi suatu hal, kita sudah mencari jalan keluar dengan keilmuan kita, dengan memeras otak kita mencari jalan keluar, sudah mentok, lihat iman kita. Masih ada harapan enggak di dalam hati kita? Masih ada keyakinan enggak yang kuat di dalam hati kita? Itu yang akan mensupport apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan tercapai. Makanya kalau akalnya sampean sudah enggak nutut, tinggal lihat keimanannya sampean, hatinya sampean lihat. Kalau hatinya sampai bicara, wah aku pasti bisa, pasti itu akan terlampaui. Jangan sampai ngikutin akal. Kalau sudah nggak sanggup sampai ikutin akal, sampai pasti akan putus asa. Jadi kedepankan iman, kedepankan keyakinan, yang lain ikut. Tapi kalau sudah akal dikedepankan, akal-akalan nanti. Dalam hati tidak ada, keimanan tidak ada, tidak akan berhasil. Jadi keberhasilan itu tergantung dari keimanan, dan keimanan itu adanya di dalam hati kita. Dan semua perbuatan kita, cita-cita kita, kelakuan kita, semua berasal dari hati. Hati adalah wadah dari keimanan kita. Kalau keimanan kita kuat di dalam hati, keyakinan kita kuat di dalam hati, pasti yang menjadi cita-cita kita akan tercapai, akan terlampaui. Namun kalau kita mengedepankan akal, pasti akan kecewa nantinya, karena yang kita cita-citakan tidak tercapai. Semua kejadian kiamat, ketetapan kiamat sudah tertulis fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Ila yaumil ba'ts, sampai nanti datang hari kiamat itu. Fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tentang datangnya hari kiamat, semuanya tidak ada yang tahu. Namun yang harus kita ketahui, fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Pada hari itu sudah tidak ada manfaatnya lagi kata maaf, kata taubat sudah tidak ada lagi. Kita sebagai orang yang zalim terhadap diri kita sendiri, besok tatkala sudah datang hari kiamat, kata maaf, kata taubat sudah tidak ada gunanya lagi. Makanya mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah, mumpung masih dihidupi oleh Allah, kita harus sadari diri kita tatkala kita melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri dan juga kedzaliman terhadap orang lain, kita cepat-cepat kita bermaaf-maafan.
minta maaf satu sama yang lain. Sesama manusia kita harus meminta maaf, dan kepada Allah kita harus bertaubat. Jadi sebelum kiamat datang kita masih punya kesempatan. Makanya kata Kanjeng Nabi, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Apa aja itu? Jaga hidup sebelum matinya, jaga sehat sebelum sakitnya, jaga sempat sebelum sempitnya, jaga apa lagi? Kok cuma 3? 2 nyawa. Kadang jaga kaya sebelum miskinnya. Satu lagi, sudah. Apa lagi? Jaga muda sebelum tuanya. Jadi 5 itu harus dijaga. Mumpung kita masih muda, masih sehat, masih kuat, tidak lemah, tidak sakit-sakitan, akal kita juga masih cerdas, masih kuat juga. Pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terus jaga sehat sebelum sakitnya. Jadi kesehatan harus kita betul-betul jaga. Tatkala kita sakit, tatkala kita berpenyakit, baru kita mau ibadah, sudah nggak bisa maksimal. Jaga kaya sebelum miskin. Jadi kekayaan kita agar barokah, kita pergunakan, kita infakkan sebagian dari kekayaan kita di jalannya Allah. Sempat sebelum sempit, jadi kita pergunakan waktu ini semaksimal mungkin, karena Allah juga bersumpah demi waktunya ya. Wal as innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Jadi orang itu akan merasa rugi karena waktunya tidak dipergunakan sebaik-baiknya ke jalan apa? Ke jalannya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang gak rugi itu orang yang beriman dan beramal soleh. Terus wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi yang satu sama lainnya mengingatkan tentang apa? Tentang yang hak, tentang kebenaran. Satu dengan yang lainnya menasihati agar berbuat baik dan juga berbuat kesabaran. Kesabaran itu apa kemarin? Berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan sehingga mudah mencapai apa yang kita cita-citakan. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan